Bab NK Balls. 1181, Qi Wei Kiao. Kakak Wei Ding, silakan masuk. Fan Han menyingkir, menyambut Qi Wei Ding ke dalam kamar. Duduklah dulu, aku akan membuatkanmu teh. Suo Feng berkata, hendak ke dapur. Tidak perlu, aku segera pergi. Qi Wei Ding cepat menghentikannya. Apakah waktunya begitu mendesak? Suo Feng bertanya sambil duduk. Qi Wei Ding mengangguk dan menjelaskan. Ya, malam ini aku harus pergi ke negara Jinjian. Sudah larut, mengapa tidak menunggu sampai besok? Suo Feng ragu. Ada urusan mendesak. Qi Wei Ding menatap Suo Feng dengan tulus. Itu ada kaitannya dengan obat yang kau berikan padaku. Obat itu dibawa untuk diuji di sebuah lembaga di negara Jinjian. Kukira butuh beberapa hari, tapi hasilnya datang lebih cepat. Ekspresinya menjadi muram. Ia melanjutkan. Hasilnya sesuai dengan yang kau katakan. Benar-benar meningkatkan kondisi fisik, tanpa efek samping. Jadi bagaimana? Suo Feng masih bingung. Qi Wei Ding menarik napas dalam, suaranya dingin. Yang membawa obat itu untuk diuji adalah adikku. Sekarang dia ditahan, aku harus pergi. Qi Wei Ding memang punya adik perempuan, Qi Wei Kiao, lebih muda setahun darinya. Karena obat itu istimewa, ia tidak berani menyerahkannya sembarangan. Akhirnya, ia mempercayakan pada Qi Wei Kiao. Selain Paman Hui, dialah yang paling dipercaya. Mereka menahan adikmu untuk mendapatkan formula? Suo Feng mengernyit. Ya. Qi Wei Ding mengangguk. Aku bisa mengatasinya, kau tidak perlu khawatir. Perlu bantuan dariku? Suo Feng bertanya serius. Tidak. Qi Wei Ding menggeleng, nadanya lebih lembut. Fan Han dengan cemas berseru. Kakak Wei Ding. Tunggu kabar baik dariku. Qi Wei Ding berdiri hendak pergi. Suo Feng juga berdiri dan berkata. Kalau butuh bantuan, hubungi aku. Baiklah. Qi Wei Ding melambaikan tangan tanpa menoleh dan cepat pergi dari Villa 7. Di mobil, ia memejamkan mata dan berkata tenang. Paman Hui, tetaplah di sini beberapa hari. Nona, biar aku menemanimu ke negara Jinjian. Paman Hui mengernyit. Qi Wei Ding menggeleng datar. Tidak, aku akan membawa Xiao Xiao. Kau kembali ke keluarga Qi, bantu tenangkan paman ketiga dan yang lain. Paman Hui terkejut, tapi setelah mendengar nama Xiao Xiao, ia mengangguk diam-diam. Di villa, Fan Han gelisah bertanya. Suo Feng, apakah kakak Wei Ding akan dalam bahaya? Obat itu miliknya, sekarang adik perempuannya ditangkap, membuat gadis itu merasa bersalah. Benarkah akan baik-baik saja? Gumam Fan Han, khawatir. Manis, minumlah pil pencernaan, lalu mandi dan istirahat lebih awal. Mulai besok, kita akan tahu hasilnya. Suo Feng menenangkannya lembut. Fan Han tiba-tiba berdiri. Suo Feng, bagaimana kalau kita juga pergi ke negara Jinjian? Jangan panik, tidak semudah itu pergi, paspor tidak mudah didapat. Suo Feng tersenyum pahit, memeluknya dan menepuk tangannya. Dalam hati ia berpikir. Masalah ini tidak sesederhana itu. Ia hanya berharap tidak terlibat dengan kekuatan di balik Jinjian. Ia memotong pikirannya, mendesak. Cukup, jangan terlalu banyak berpikir, cepat minum obatmu. Baiklah. Fan Han berdiri enggan. Setelah minum obat, ia pergi mandi. Seharian pemotretan, ia banyak berkeringat, rambutnya penuh semprotan, harus dicuci beberapa kali. Baru sekali cuci, ia sudah kesal, rambut panjangnya sulit dibersihkan. Tak sanggup lagi, Fan Han memanggil. Suo Feng, masuk bantu aku mencuci rambut. Aku datang. Suo Feng membuka pintu kamar mandi, melihatnya membungkuk di wastafel, menatapnya polos, busa di kepalanya. Ia tersenyum, lalu tertawa. Kau masih bisa tertawa. Fan Han manyun dan menghentak kaki. Suo Feng segera berhenti tertawa, membungkus kepalanya dengan handuk, berkata lembut. Naik ke lantai 2, di sana ada tempat tidur cuci rambut, lebih nyaman. Cepatlah, cuci lalu tidur, aku mengantuk sekali. Fan Han mengeluh.
Baiklah. Suo Feng menuntunnya naik. Kamar mandi lantai 2 luas, ada hampir 20 bak, 1 bak besar untuk 2 orang, 3 wastafel, dinding kaca dan tempat tidur cuci rambut. Van Han berbaring, rambutnya jatuh ke baskom. Suo Feng mencoba air, lalu mulai mencuci rambutnya. Nyaman? Ia bertanya lembut. Tidurlah. Ia membujuk, jarinya menyisir rambutnya, membersihkan semprotan, membilas dengan air hangat, lalu sampo dan kondisioner. Setelah setengah jam, di bawah perawatannya, rambutnya kembali lembut. Sudah selesai? Van Han terbangun, merasakan jarinya memijat kulit kepala. Ya, masih mau mandi? Suo Feng bertanya. Mau, seharian berkeringat, tidak mandi rasanya tidak enak. Ia bangkit, terhuyung ke kamar mandi. Bersama? Suo Feng bertanya nakal. Tidak. Ia keluar kecewa, menutup pintu. Segera terdengar suara air. Ia pergi ke lantai 1 mandi. Setelah selesai, ia keluar, dan gadis itu juga keluar. Sini, akan kukeringkan rambutmu. Suo Feng memanggil dengan pengering rambut. Baik. Van Han duduk di sofa, membelakanginya. BZZZ. Suara pengering terdengar, Suo Feng menyisir dan mengeringkan. Segera rambutnya kering. Akhirnya, ia mengoleskan minyak rambut. Tidurlah, sudah larut malam. Bab 1182, Kecelakaan Pesawat. Engkau adalah musim semi di rumput hijau, musim gugur di burung terbang. Ponsel Sophong berdering. Sophong, teleponmu. Bulu mata panjang Van Han bergetar, matanya yang indah terbuka sedikit, tangan mungilnya meraba di meja samping dan melempar ponsel ke wajah Sophong. Siapa yang menelepon? Tidak tahu, kau lihat sendiri. Gumamnya lalu kembali tidur. Sophong menurunkan ponsel, memaksa matanya terbuka, dan langsung terjaga. Itu panggilan dari Te Chen Hian, membuatnya heran, tapi ia segera menjawab. Sophong? Suara cemas terdengar khawatir, 610, ada hal besar terjadi. Enam Din tidak bersamamu? Ia menekan. Secara naluriah menjawab, bukankah dia pergi ke negara Tin Qian? Dia pergi ke Tin Qian. Nada suaranya naik. Apa yang terjadi? Perasaan buruk muncul di dada Sophong. Sebelum ada jawaban, panggilan terputus, hanya bunyi sibuk. Ada apa? Van Han mengusap hidungnya, mata setengah tertutup, suara lembut manis. Sophong menarik napas dalam, tersenyum menenangkannya, mengusap kepalanya dan berkata, tidak apa, lanjut tidur. Baik. Ia menggigit bibir, menarik selimut menutupi setengah wajah, dan tidur lagi. Ia duduk sebentar, lalu berpakaian, turun perlahan dan menelepon Paman Hui. Nomor yang Anda hubungi tidak menjawab, silakan coba lagi. Kenapa tidak diangkat? Ia ke halaman belakang, duduk di kursi dan mencoba lagi, tetap tidak diangkat. Ia mencoba nomor Enam Din, tapi ponselnya mati, 3 kali pun sama. Ragu sebentar, ia menelepon Ngotin Nguyat. Selamat pagi. Ia menyapa lalu bertanya langsung, bisakah kau hubungi Enam Din? Enam Din? Ada apa dengannya? Tanyanya kaget. Ia menjawab samar, belum tahu, aku tak bisa menghubunginya. Suaranya bergetar tapi berusaha optimis, biar aku coba, tutup dulu. 5 atau 6 menit kemudian, ia menelepon balik. Sophong, aku juga tak bisa menghubunginya. Apa yang terjadi? Kemarin dia bilang padaku akan ke Tin Qian. Pagi ini Paman TAM menelepon bilang tidak bisa menghubunginya. Detailnya aku tidak tahu. Ia menjelaskan. Mungkin masih di pesawat, jangan takut. Ia mencoba menenangkan, tapi segera bertanya, dan Paman Hui? Kau bisa hubungi? Tidak, dia tidak menjawab. Ia menggeleng. Jadi apa yang terjadi? Suaranya gemetar. Ia menarik napas dalam, jangan panik, aku akan telepon Te Chen Hian lagi. Baik, beritahu aku segera. Tentu. Ia menutup dan mencoba lagi. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk, coba lagi.
Tak berdaya, ia meletakkan ponsel menunggu. Sophong, kau telepon siapa? Dari jendela lantai 2, Van Han menjulurkan kepala, rambutnya berantakan seperti sarang burung. Dengan Tin Nguyat. Ia menjawab santai, melambaikan tangan, cepat lihat cermin. Apa? Ia ke kamar mandi dan melihat rambut kusutnya. Ia mencoba 2 kali lagi, tapi tetap sibuk. Apa yang kau mau sarapan? Tanyanya setelah cuci muka. Apa saja yang sederhana. Ada bakpao di tas, sudah lama tidak dimakan. Ia mengangguk lalu masuk lagi. Ia tersenyum pahit, berpikir bahkan bakpao pun merepotkan. Ia menatap langit biru, mata penuh cemas, berharap ponsel Enam Din hanya mati, bukan masalah lain. Lalu kabar buruk datang, Enam Din kecelakaan, pesawat darurat mendarat di perairan tak dikenal. Ia tertegun, wajah muram, bertanya dalam, itu kecelakaan atau sengaja? Jet pribadi? Ia bertanya lagi, kini mengerti kenapa media belum melaporkan. Ia menjawab, ya, aku baru tanya Paman Hui, Enam Din hanya membawa Tiu-Tiu. Apakah pencarian sudah dimulai? Ya, tim penyelamat pertama sudah berangkat. Ia menghela napas dan bertanya, aku tanya Paman Hui mengapa dia ke Tin Qian, dia suruh tanyakan padamu. Hening sejenak, lalu ia berkata, kita bicara langsung. Baik, aku segera datang. Ia menutup, mengambil kunci mobil, bergegas keluar, Paman Hui segera mengikuti. Paman Hui sebenarnya pagi ini merasa aneh, menelepon berkali-kali tanpa jawaban. Berdasar perhitungan waktu, pesawat seharusnya sudah mendarat, tapi menunggu lama tanpa kabar. Ia melapor pada Te Chen Hien, lalu cek pelacak dan baru tahu kecelakaan terjadi. Bab 1183, Engkau milikku. Espong, siapa itu? Van Han penasaran menjulurkan kepala dari dapur. Paman Enam Nh. Espong menyingkir, membiarkan TCHN Hien masuk. Van Han terkejut sejenak, lalu refleks menyapa. Ah, selamat siang Paman. Ya, halo. TCHN Hien memaksa tersenyum, berusaha ramah, tetapi memikirkan nasib keponakannya yang belum pasti, ia kehilangan semangat. Duduklah. Espong menghela napas pelan, mempersilakan dia dan Paman Hui duduk. Van Han bingung, barusan masih tersenyum, mengapa wajahnya tiba-tiba muram, bahkan lebih gelap dari Paman Hui. Dia melirik Espong mencari jawaban, tapi dia mengabaikannya, jadi dia kesal kembali ke dapur. Aku akan membuat teh. Espong berdiri, mengambil kantong kecil dari lemari berisi obat tonik. Ia letakkan di depan TCHN Hien dan berkata tenang, karena ini. Setengah senyum gila, nama obat itu muncul di pikiran TCHN Hien. Bibir Espong bergetar, ia menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan efek obat itu. Apakah ini benar? Tangan TCHN Hien gemetar, wajahnya jadi serius. Benar. Paman Hui mengangguk. Suara TCHN Hien tenggelam, terlalu ceroboh, bagaimana bisa dikirim uji ke Tin Qian, jika rumus jatuh ke tangan musuh akan bermasalah. Mereka tidak akan mendapatkannya, hanya aku tahu rumusnya. Tegas Espong. Mengapa kau begitu yakin? TCHN Hien terkejut. Espong dengan tenang berbohong, pembuatan butuh metode khusus, hanya tahu bahan tidak berguna. Jadi begitu. TCHN Hien menghela napas, lalu wajahnya menggelap marah. HMPH? Apa nama lembaga uji itu? Berani menyinggung keluarga T. Coh. Jawab Paman Hui. Segera kirim orang menyelamatkan warga Tionghoa. TCHN Hien mengeluarkan ponsel untuk memerintah. Lalu Enam Nh? Tanya Espong serius. Tim penyelamat sudah berangkat, semoga ada kabar baik. TCHN Hien terdiam, tangannya gemetar. Ya, beritahu aku dulu. Espong berdiri, serius, jika butuh bantuanku, katakan saja. Aku tahu, bagaimanapun kau gurunya. TCHN Hien menatap dalam pada Espong, lalu pergi dengan Paman Hui. Espong memeluk gadis itu, menenangkan lembut, tidak akan terjadi apa-apa. Van Han menangis keras, terisak, mengapa kakak Enam Nh mengalami ini? Espong menghela napas, menepuk punggungnya. Sayang, jangan menangis, dia punya keberuntungan besar, akan baik-baik saja.
Bagaimana bisa? Kakak NH jelas orang baik. Van Han menangis seperti bunga pir di bawah hujan. Air matanya membasahi pakaian Espong, juga hatinya penuh kesedihan. Matanya jadi dingin, bersumpah membuat Dalang membayar mahal. Espong melanjutkan, TCHN Hien sudah kirim tim penyelamat, dengan kekuatan keluarga T, sebentar lagi ada hasil, jangan menangis. Kakak NH akan baik-baik saja, pasti. Van Han menenangkan diri. Ya, akan baik-baik saja. Espong menyeka air matanya. Ya, aku akan mengukus Bak Pao, lalu kita tunggu bersama. Van Han memerah, masuk dapur. Kau rumput hijau musim semi, burung terbang musim gugur. Belum sempat selesai, telepon masuk, itu Ngotin Nguit. Ada kabar kakak NH? Tanya Van Han penuh harap. Tidak, itu Tin Nguit. Espong menggeleng. Jangan beritahu dia. Van Han buru-buru berkata. Aku tahu, jangan ganggu pekerjaannya. Espong mengangguk, lalu mengangkat. Ngotin Nguit langsung bertanya, Espong, ada kabar NH? Espong menarik napas dan menjawab tenang, tanyakan pada pamannya, katanya tidak ada masalah, jangan khawatir. Benarkah? Ngotin Nguit lega. Espong tersenyum, ya, TCHN Hien bilang dia hanya sibuk. Itu bagus. Ngotin Nguit tenang. Ia menutup telepon, menatap gadis itu, lalu keduanya menghela napas. Pergi kukus Bak Pao, makan kenyang agar kuat hadapi yang akan datang. Hiburnya. Dia tiba-tiba berkata, Espong, obat itu kita berikan pada kakak NH, kita juga bertanggung jawab. Espong tak berdaya dan sakit hati, kau selalu memikul. Tanggung jawab. Aku bicara benar. Van Han makin menyalahkan diri. Espong memeluknya erat, membiarkannya tenang, lalu berkata lembut, obat itu dari aku, tak ada hubungannya denganmu. Siapa bilang? Jika kau yang memberi, sama saja aku yang memberi, tidak ada beda. Van Han menengadah tulus. Baik, tidak ada beda. Hati Espong melunak, maksudnya adalah mereka tak lagi terpisah. Pergi bersama, tanpa tawar-menawar. Tegas Van Han. Baik, bersama. Espong setuju. Van Han tetap cemas, apa yang harus kulakukan, aku masih khawatir. Jangan banyak pikir, di pesawat ada jaket pelampung dan kotak P3K. Meski mendarat darurat di laut, tidak bahaya segera. Tenang Espong. Bab 1184, Pulau Tak Dikenal. Baik. Su Feng menghela napas lega dan mengusap kepala gadis itu. Yang tidak mereka duga adalah kabar tentang Tai Enam Din datang lebih lambat dari yang dibayangkan. Siang keesokan harinya, Tai Zhenyan akhirnya menelepon. Hei. Su Feng buru-buru mengangkat. Pesawat melakukan pendaratan darurat, lokasinya ditemukan. Tai Zhenyan berbicara dengan suara berat. Di mana? Su Feng cepat bertanya. Tai Zhenyan menjawab, di sebuah pulau yang tertutup kabut tebal. Suaranya lelah, belum ada korban ditemukan, tetapi tim penyelamat sudah dikirim. Kabut terlalu tebal, jarak pandang hanya 3-4 meter, pencarian sangat sulit. Pulau apa itu? Su Feng mengernyit, berpikir jarak pandang hanya 3-4 meter, betapa tebalnya kabut itu. Tai Zhenyan menjelaskan, belum diketahui, tetapi para ahli percaya kabut ini berasal dari iklim khusus di pulau itu, bertahan sepanjang tahun. Bawa aku ke sana. Su Feng tiba-tiba berkata. Ya, aku punya pengalaman bertahan di alam liar. Dia berbicara tegas. Tai Zhenyan terdiam, lalu menggeleng, tidak perlu, tunggu saja, mungkin tim penyelamat akan menemukan Enam Din. Su Feng bersikeras, waktu adalah segalanya sekarang, biarkan aku pergi untuk menambah perlindungan. Aku juga. Van Han berteriak, berlari menuruni tangga. Kamu harus pergi? Tai Zhenyan menarik napas panjang, seolah membuat keputusan. Baiklah, besok pagi helikopter akan menjemputmu. Persiapkan hari ini, katakan padaku jika butuh sesuatu. Dia mengalah, memikirkan Enam Din. Siapkan senjata, peluru, dan perlengkapan bertahan untukku dan Van Han. Su Feng berkata serius.
Van Han juga mau pergi? Tai Zhenyan terkejut. Ya? Su Feng menjawab. Terlalu berbahaya, kamu bisa meninggalkannya di keluarga Tai, aku akan menyuruh orang menjaganya. Tai Zhenyan menasihati. Jangan coba-coba meninggalkanku. Van Han berkata dengan tegas. Tenang, aku pasti membawamu. Su Feng tersenyum getir. Baiklah. Tai Zhenyan menghela napas, tetapi mengingat penampilan mereka di Pulau Xuanwuyet, dia merasa tidak perlu terlalu khawatir. Panggilan berakhir, Su Feng dan gadis itu saling berpandangan, lalu dimulailah penantian panjang. Keesokan paginya, saat fajar, suara helikopter bergemuruh di atas, dan ponsel Su Feng berbunyi. Tai Zhenyan memberitahu bahwa helikopter telah tiba. Su Feng dan gadis itu sudah bangun, mencuci muka lalu keluar dari villa, melihat helikopter di lapangan terbang Taman nomor 7. NK Box. Pintu kabin terbuka, Tai Zhenyan melambaikan tangan, cepat naik. Su Feng dan Van Han saling pandang, buru-buru naik. Pintu tertutup, helikopter lepas landas, terbang menuju pantai. Masih belum ada kabar? Su Feng bertanya. Tidak. Tai Zhenyan menggeleng, matanya merah, jelas kurang tidur. Ya? Dia mengangguk, lalu mengeluarkan 2 tas tahan air hampir 1 meter. Di dalam ada jaket, sepatu gunung, ransum, dan alat periksa. Su Feng membuka, mengeluarkan barang-barang. Pertama sepatu gunung tahan air pas ukurannya, lalu jaket berkualitas tinggi, bernapas dan hangat. Sangat lengkap. Su Feng puas, menyimpannya kembali dengan hati-hati. Agak berat, tapi dengan kekuatanmu seharusnya tidak masalah. Tai Zhenyan berkata. Tidak masalah. Su Feng tersenyum. Ini juga. Tai Zhenyan mengeluarkan 3 senjata, 2 pistol dan 1 senapan sniper, ditambah sebuah kotak besar amunisi, sekitar 200 peluru. Aku dengar kamu bisa menggunakan senjata, dan menembak dengan baik, tidak perlu aku ajari, kan? Dia menaruhnya di tangan Su Feng. Su Feng tersenyum percaya diri, tidak perlu. Kamu bisa menembak? Van Han terkejut, seakan baru mengenalnya. Su Feng pura-pura serius, tentu, tidak sulit, saat kecil di panti asuhan kami juga bermain, tidak berbeda jauh. Tapi itu senjata mainan, pelurunya plastik. Van Han bergumam. Mulut Tai Zhenyan berkedut, memang tidak jauh berbeda. Dia batuk, lalu melanjutkan, total ada 200 peluru, bawa sebanyak yang bisa. Aku ambil semua. Su Feng langsung membawa kotak itu. Tidak berat? Tai Zhenyan heran. Dia terdiam. Lalu mengeluarkan 2 barang lagi, ini pelacak dan telepon satelit, selalu bawa, jika bahaya hubungi aku. Baik. Su Feng memasukkannya ke dalam tas, berencana membagi nanti. Dia melirik Tai Zhenyan, kamu juga ikut ke pulau? Dia menggeleng, tidak bisa, keluarga Tai masih membutuhkanku. Mereka belum tahu soal Enam Din. Su Feng terkejut, dengan peristiwa besar seperti itu, dia tidak menyangka bisa disembunyikan. Memang luar biasa. Jangan lihat aku begitu, ini terpaksa. Jika mereka tahu Enam Din dalam masalah, keluarga akan kacau. Tai Zhenyan tersenyum pahit. Su Feng mengangguk, menyadari keluarga itu tidak seindah yang terlihat. Tai Zhenyan menarik napas dalam, jika kali ini bisa membawa Enam Din kembali dengan selamat, aku akan sangat berterima kasih. Tidak perlu. Su Feng menggeleng. Bab 1185, memasuki pulau. TCHN Hien menatap wajah Espong, ragu lalu memperingatkan, Espong, jika ada bahaya, jangan memaksa diri, keselamatan yang paling penting. Mengerti. Espong terkejut, merasa lebih hormat pada TCHN Hien. Tuan ketiga, cepat datang. Suara pilot terdengar. Mereka semua melihat ke depan, laut biru terbentang, dan di kejauhan muncul noda putih, hanya sudut karang menandakan ada pulau. Klik. Pintu kabin terbuka, Espong dan yang lain turun dari belakang pesawat. Ia melihat tenda sudah berdiri di pantai, tenda kamuflase besar diikat pada pohon. Tuan ketiga. Seorang pria keluar dari tenda, memberi hormat pada TCHN Hien. Tuan ketiga.
Espong bergumam heran. Lebih baik panggil dia Tuan T. Ia menggeleng pahit, tidak berani benar-benar memanggilnya Tuan ketiga. Baiklah. TCHN Hien mengangkat bahu dan berkata, mereka dari keluarga T, selama kalian di pulau mereka akan tinggal di sini untuk membantu. Pisau ini bagus. Espong memasang pisau militer di sepatu, menggantung pedang di pinggang, menaruh pistol di sisi lain, dan membawa senapan di punggung. Setelah setengah jam bersiap, keduanya bersenjata lengkap. Gadis itu mengikat rambut tinggi dan memakai helm keras agar cabang tidak mengganggu. Espong menaruh pelacak di saku jaket, ponsel satelit di saku dada. Siap. TCHN Hien menatap mereka, matanya berkilau terkejut. Mereka tampak lebih andal daripada tentara bayaran atau tim penyelamat. Ya, mari kita berangkat sekarang. Espong mengangguk. TCHN Hien memanggil, tunggu, mereka ikut dengan kalian. Dua pria berdiri di sampingnya, sekitar 30 tahun, wajah keras dan tegas. Tentara? Espong mengerutkan alis, sikap mereka mengungkapkan asal mereka. Ya, mantan tentara, mereka akan mengikuti perintah kalian. TCHN Hien memperkenalkan, ini TTHT, yang lain Tebat. Tuan S, senang bertemu. Tebat memberi hormat. Tuan S, beri perintah saja. TTHT juga memberi hormat. Mari saling menjaga. Espong mengerutkan alis, ia lebih suka lebih sedikit orang, tetapi niat baik TCHN Hien diterima. Nama mereka memang aneh. Apakah tahu lokasi tepat pesawat mendarat? Espong bertanya. Teknisi memegang tablet, tidak jelas, pelacak pesawat hilang sinyal, hanya area yang diketahui, tetapi arah barat atau barat daya. Ia menggeleng, teknologi terbatas. Baik. Espong menghela napas, untung ia membawa kompas. Van Han bertanya penasaran, Tuan T, tim penyelamat belum berangkat? TCHN Hien menjelaskan, belum, tetapi mereka membawa cukup perbekalan untuk 5 atau 6 hari. Mungkin kalian bertemu atau tidak. Ayo. Espong menarik napas dalam, menggenggam tangan gadis itu dan melangkah masuk ke pulau. TTHT dan Tebat mengikuti diam-diam. Baik. Espong melambaikan tangan tanpa menoleh, menghilang dalam kabut di bawah tatapan TCHN Hien. TCHN Hien berdiri diam, lalu bertanya pada teknisi, pelacak normal? Semua normal. Teknisi mengangguk, peta menunjukkan 4 titik hijau bergerak ke barat daya. TCHN Hien mengernyit dan bergumam, semoga segera mendapat kabar baik. Ia menunggu setengah jam di pantai, lalu naik helikopter kembali ke kota Kinhi. Ia masih harus menyelamatkan T6Q dan membuat lembaga pengujian membayar. Di dalam pulau, Espong memotong sulur, membuka jalan untuk gadis itu. Espong, bukankah sebaiknya kita mengikuti jejak tim penyelamat? Van Han bertanya pelan, TTHT dan Tebat juga berpikir begitu. Espong mengangkat kompas, tim penyelamat pergi ke barat, kita ke barat daya, jalur berbeda. Karena pelacak gagal, ketika pesawat menghilang dari peta itu menuju barat, tetapi apakah mendarat lurus atau barat daya tidak jelas. Ya, tim penyelamat memang ke barat. TTHT menegaskan. Begitu ya? Van Han mengangguk. Baik, aku ikut kamu. Ia kembali mengangguk dan berdoa, semoga tim penyelamat segera menemukan KKN-MNH. Aku juga. Hati. Espong gelisah. Apakah pendaratan darurat pesawat aman? Apakah TN6NH selamat? Masih hidup? Terluka? Jika pesawat mendarat aman dan dia tidak terluka, Espong yakin dia bisa bertahan di pulau sampai tim penyelamat atau dia sendiri menemukannya. Keempatnya terus berjalan, menyesuaikan arah dengan kompas. Bab 1186, arah diperjelas. Melihat keringat di dahi Van Han, Sopong melambaikan tangan dan berkata, mari kita berhenti dan istirahat sebentar sebelum melanjutkan. Baik. Tet dan Tebat menjawab, duduk di batu datar dan mengambil air untuk diminum. Medan pulau kabut bergelombang dan tidak rata, jauh lebih rumit daripada Pulau Bulan, dengan vegetasi lebih rapat dan kusut. Karena selalu tertutup kabut, segala sesuatu di pulau lembab, tanah tertutup lumpur dan daun busuk, dan bau busuk menyengat tercium. Sopong, dalam keadaan ini pasti tidak mungkin menyalakan api.
Van Han mengambil daun gugur dan melepaskannya lembab. Ya. Sop Hong hanya bisa setuju. Setelah lebih dari 2 jam di pulau, pakaian semua orang basah kuyup, hanya tas tahan air yang tetap kering. Aku juga punya serabut api. Ted mengeluarkan kantong serabut api tertutup rapat yang bisa dipakai dengan pemantik. Bagus sekali. Mata hitam Sop Hong berbinar, puas dengan Ted dan Tebat, setidaknya ini tidak dia duga. Van Han mengambil pemantik dan bertanya, jadi kita menyalakan api sekarang? Sop Hong menggeleng, tidak perlu, tunggu malam. Dengan pemantik dan serabut api, menyalakan api jadi jauh lebih mudah. Kau lapar? Tanya Sop Hong. Masih baik. Van Han menjawab polos, meski dalam hati khawatir tentang keselamatan T6 Din. Yang lain mengangguk setuju tanpa protes. Memang begitu. Tebat menjawab dengan wajah serius. Nama mereka mudah diingat. Van Han bergumam, lalu menarik lengan baju Sop Hong agar dia tidak bertanya lagi. Sop Hong mengangkat bahu dan tetap diam. Tebat dan Ted tetap diam, jelas bukan tipe banyak bicara. Setelah istirahat setengah jam, mereka berempat melanjutkan ke barat daya. Namun setelah berjalan 1 jam lagi, mereka terkejut mendapati kompas tidak berfungsi. Jarumnya berputar liar tanpa arah. Bagaimana bisa begitu? Seru Van Han. Sop Hong menghela napas dan berkata tak berdaya. Medan magnet pulau kacau, kompas tidak bisa dipakai. Kami juga tidak bisa, kata Ted dan Tebat bersamaan. Biar kulihat apakah ponsel berfungsi. Van Han mengeluarkan ponselnya, membuka kunci layar, lalu membuka kompas. Tapi jarum juga bergoyang, dan ada peringatan untuk menggoyangkan ponsel berbentuk angka 8. Tidak berguna, internet di sini terputus, hanya ponsel satelit yang bisa dipakai, kata Sop Hong lembut. Dia menatap ke depan, jarak pandang hanya 3 atau 4 meter, terlalu rendah. Sekarang bagaimana? Wajah Van Han penuh cemas. Tentu saja kita terus maju. Sop Hong membelai rambut gadis itu di bawah helm, tak lagi selembut dulu. Tapi kita bisa tersesat, kata Van Han gelisah. Ah, benar? Tanya Van Han terkejut. Dengan bintang utara? Tanya Ted penasaran. Sop Hong balik bertanya. Sekarang siang hari, bahkan di malam hari dengan kabut setebal ini, kau pikir bisa melihat bintang? Lalu bagaimana membedakan arah? Tanya Tebat dengan ragu. Berdasarkan pertumbuhan tanaman. Sop Hong berjongkok mengamati lumut di batu. Karena pulau selalu berkabut, udara penuh kelembapan mendukung lumut, sehingga penyebarannya bisa digunakan untuk menentukan arah. Keterampilan ini berasal dari sistem, didapat ketika ia menerima paket hadiah 7 hari. Apakah bisa dipercaya? Gumam Ted. Tebat juga tampak ragu, tetapi tidak membantah. Sop Hong malas menjelaskan, setelah memastikan barat daya dia memimpin yang lain. Di jalan Ted kadang memeriksa kompas, berharap bisa normal kembali. Sop Hong juga sering berhenti memeriksa arah, kadang menyesuaikan jalur, merepotkan tapi perlu. Kruk. Sedikit lapar. Van Han memerah. Gadis bodoh, kalau lapar bilang saja, jangan tahan. Sop Hong tertawa. Aku khawatir akan memperlambat, dan kakak Enam Din jadi cemas, bisik Van Han. Ted dan Tebat berkeringat dengan wajah canggung, kagum pada ketahanan gadis itu, berjalan 4 atau 5 jam di hutan dan baru merasa lapar. Sebaliknya, 2 mantan tentara itu sudah kelelahan, kaki gemetar, basah kuyup oleh keringat. Namun mereka tidak meminta istirahat, pertama karena Sop Hong atasan mereka, dia belum memerintahkan. Berhenti. Kedua, mereka tidak mau kalah dari seorang gadis muda, itu memalukan. Sop Hong mencubit hidung gadis itu dan berkata, mari berhenti sejenak, makan sesuatu untuk memulihkan tenaga. Ya. Ted dan Tebat menghela napas lega, segera duduk di batu dan mengeluarkan ransum dari tas tahan air, makan dengan air untuk mengisi perut. Kering sekali, susah dimakan. Van Han menggigit ransum, keras sampai membuat giginya sakit, kalau bukan karena giginya kuat dia tak bisa menggigitnya. Tanpa ragu, Tebat mengeluarkan ransum lain dan memberikannya padanya. Makan ini, meski juga ransum, lebih lembut. Terima kasih, suatu hari aku akan traktir kalian daging panggang. Sop Hong mengambil ransum itu, tidak tega membiarkan gadis itu merusak giginya. Terima kasih,
kata Van Han dengan tulus. NK Box. Sama-sama, jawab Tebat dengan wajah serius, mengabaikan kata-kata Sop Hong. Bab 1187. Apakah dia masih manusia? Van Han membuka paket ransum, dia mengunyah biskuit, matanya yang indah mengamati sekitar, kebiasaan dari Pulau Huyen Nguyet, takut ada binatang buas. Sop Hong menyeka keringat di wajah gadis itu dengan lengan bajunya, menasihati lembut. Kamu banyak berkeringat, harus minum lebih banyak air. Kita harus hemat, belum menemukan sumber air. Van Han jujur menjawab. Jangan khawatir, di pulau ada air, meski tanpa mata air aku bisa membuat air untukmu. Sop Hong setengah bercanda. Kamu bukan penyihir. Van Han bergumam, tapi tidak meragukannya. Sop Hong tersenyum misterius, dalam ruangnya ada lebih dari 10 peti air, tiap peti 6 botol, tiap botol 2 liter. Uhuk-uhuk. Van Han tiba-tiba tersedak, makanan yang dimakan menyembur. Makan pelan, minum sedikit air. Sop Hong terkejut, cepat menepuk punggungnya, tangan lain membuka botol dan menuangkannya ke mulut gadis. Glek-glek. Setelah beberapa tegukan, dia merasa lega. Cukup. Van Han buru-buru merebut botol, menghabiskannya. Jangan buat aku khawatir lagi, ya? Sop Hong mengernyit tegas. Aku tahu, jangan marah. Van Han manyun, mengusap wajahnya. Dia menghela napas lega, lalu tersenyum ceria. Aku akan patuh. Bagus. Dia mengusap kepalanya. Berdegup. Tiba-tiba, semak bergoyang dekat, kabut tebal menutupi pandangan. Apa itu? Van Han panik. Jangan bergerak, biar aku lihat. Dia menahannya, berdiri dan mengamati. Tet-et dan Tebat menyimpan ransum, tangan di pistol. Tak lama, Sop Hong duduk lagi, menghela napas. Mungkin hewan kecil, tidak bahaya. Tet-et dan Tebat mengernyit, tetap waspada, meragukan dia. Tenanglah, di alam liar aku lebih paham dari kalian. Dia melirik dingin. Lebih baik hati-hati. Tebat berkata dalam. Sop Hong mengangkat bahu, terus makan, merindukan makanan kota, ransum sungguh sulit dimakan. Setelah lebih dari 10 menit, tak ada bahaya, Tet-et dan Tebat tenang. Baik, mari lanjut. Van Han bersemangat. Keduanya menyimpan makanan, hati pahit. Mereka melanjutkan, Sop Hong tetap berhenti memeriksa arah. Lebih dari 1 jam kemudian, Van Han berseru. Sop Hong, kompas normal lagi. Benarkah? Biar aku lihat. Dia berhenti, mengangkat pergelangan, benar seperti katanya. Tebat juga memeriksa kompas, terkejut. Benar-benar tidak salah arah. Ternyata bukan pura-pura, dia memang punya kemampuan. Tet-et berpikir, pandangannya berubah. Dulu mengira dia berpura, kini terlihat nyata. Menyelamatkanku dari banyak masalah. Sop Hong menggoyang pergelangan, melanjutkan menebas jalan. Semoga pendaratan darurat pesawat tidak jauh. Van Han berdoa. Semoga. Dia menjawab. Sop Hong, terasa seperti kembali ke Pulau Huyen Nguyet? Ya. Dia menghela napas. Aku rindu kakak Mong dan kakak Tu. Van Han sedih. Bagus, setelah kita temukan Enam Din, kita akan bertemu mereka. Dia menghibur. Ya, menemukan kakak Enam Din yang paling penting. Dia mengangguk. Tete terdiam, mereka dalam bahaya, tapi keduanya santai berbincang. Van Han bertanya. Sop Hong, kita lupa bicara dengan kakak Tin Nguyet? Tidak, aku lupa. Dia terkejut, sadar benar, hanya fokus pada nasib Enam Din, melupakan Ngo Tin Nguyet dan lainnya. Kakak Tin Nguyet dan kakak Trau pasti cemas. Van Han murung. Lain kali aku bicara dengan Te Chen Hian, aku minta dia sampaikan pesan. Dia berkata lembut. Hanya itu yang bisa. Dia setuju. Tuan So, biar kami buka jalan. Tebat berkata. Masih ada tenaga? Sop Hong berhenti, bertanya. Sebenarnya dia lelah, tapi berbeda dari mereka,
Sop Hong masih tampak tenang, hanya sedikit keringat di dahi, napas stabil, tanpa tanda lelah. Tebat membuka mulut, tak berkata, menunduk, tak lagi meremehkan. Tetet menepuk bahunya, tanda paham. Waktu berlalu, matahari terbenam, kabut tetap tebal, cahaya cepat hilang, hutan gelap. Tetet mengernyit, berbisik. Tuan So, kita tidak lanjut? Tidak, malam terlalu berbahaya, mudah celaka. Sop Hong menjelaskan. Tapi Nona sulit menunggu. Tebat khawatir. Tenang, jika Enam Din hidup, dia mampu bertahan setengah bulan di sini. Tuan So? Ted ingin bicara tapi diam. Aku lebih mengenalnya darimu. Tatapannya dingin. Mengerti? Ted diam, kesal, tak bisa membantah. Bab 1188, tim penyelamat menghilang. Yang satu menyeringai kecil, mengangguk tanda paham. Sop Hong meneliti sekitar, tanah di sini cukup datar, di samping ada batu besar lebih tinggi dari orang, yang paling penting rumput liar jarang, sayur liar justru banyak. Dia meletakkan tas tahan air, menoleh berkata. Van Han, siapkan makan malam. Baik. Van Han mengangguk, mengeluarkan panci dan penyangga lipat, mulai memasak. Tuan So, makan malam perlu seribet ini? Tebat bertanya. Dia pikir cukup makan ransum kering. Menyalakan api untuk masak terlalu repot, lebih baik istirahat atau lanjut. Tebat terdiam, gigi terasa ngilu. Sop Hong tidak bicara, ia kumpulkan ranting, buat percikan dengan batu, keringkan daun dan nyalakan api, lalu letakkan batang kayu besar agar tetap menyala. Dengan api, kayu basah pun akan terbakar jika lama. Tetet dan Tebat saling pandang, pasrah, ikut mengumpulkan kayu. Langit makin gelap, cahaya lenyap, untung api menerangi hutan hitam. Krek. Ketak-ketak. Air mendidih, Van Han masukkan sayur liar dan daging kering. Bumbu ada di sini. Sop Hong membuka tas, di dalam ada botol dengan garam, penyedap, lada dan lainnya. Tetet dan Tebat menatap, tiba-tiba ransum kering terasa hambar, mungkin memang tak enak sejak awal. Jangan makan biskuit, malam tidak buru-buru, makan yang hangat. Van Han tersenyum lembut. Sop Hong mengernyit, diam. Setelah 10 menit, gadis itu angkat panci, taruh di batu. Apa itu kantong ajaib? Tetet bertanya, kenapa bisa ada semua? Van Han tersenyum, lalu fokus pada makan malam. Sop Hong menuang sup daging, duduk di batu minum, matanya mengawasi sekitar, pulau kabut penuh bahaya, hati-hati selalu baik. Enak sekali. Tetet menyeruput, mata gelapnya bersinar, jauh lebih enak dari ransum tentara. Tebat hanya mengucap terima kasih kering, tapi makan cepat. Makan malam cepat selesai, 20 menit semua beres, panci dan mangkuk direbus dan disimpan. Sop Hong, air tersisa sedikit. Van Han mengguncang botol, tinggal setengah. Aku tahu. Sop Hong menjawab, pasti ada air tawar di pulau, hanya belum tahu di mana. Van Han menatapnya bertanya. Apa yang kau lihat? Naiklah. Sop Hong tersenyum, ulurkan tangan. Misterius sekali. Van Han bergumam, tapi tetap menggenggam tangannya. Lengan kuatnya menarik, mendekapnya agar tidak jatuh. Tetet dan Tebat menunduk, mengaduk api pura-pura tidak lihat. Bagaimana? Van Han bertanya. Lihat sana. Sop Hong menunjuk, di balik kabut tampak cahaya samar. Kunang-kunang? Mata Van Han berbinar. Sop Hong mengangguk, mendesah. Tak disangka pulau ini punya begitu banyak kunang-kunang. Indah sekali. Van Han cepat keluarkan ponsel, memotret sampai puas. Dia berkata polos. Ya, nanti saat pulang aku akan tunjukkan ke Kak Tin Nguyat. Baik. Sop Hong tersenyum lembut. Tiba-tiba dia mendesak. Benar, telepon Tuan T, biar dia kabari Kak Tin Nguyat. Baiklah, aku telepon. Sop Hong menghela napas, mengeluarkan ponsel satelit dan menghubungi T Chen Hian. Halo, Tuan So? Suara cepat menjawab. Aku. Sop Hong berkata tenang.
Belum ada. Sop Hong menghela napas. Begitu ya? Te Chen Hien terdengar kecewa. Suara desah terdengar. Mengejutkan Sop Hong, hening cukup lama, lalu suara membawa kabar yang mengejutkan. Te Chen Hien menarik napas dalam dan berkata, "Tidak bagus, tim penyelamat hilang kontak." Hilang kontak? Sop Hong mengernyit. Apa yang terjadi? Hilang kontak? Van Han, Ted Ed dan Teba terkejut, mata tertuju padanya. Dia angkat tangan, memberi isyarat tenang. Te Chen Hien kembali mendesah, suara berat. Seperti yang kukatakan, kami tak bisa hubungi mereka, seharian tanpa kabar. Pelacak bagaimana? Sop Hong bertanya. Ponsel diam, hanya suara napas, lama kemudian Te Chen Hien berkata. Tim penyelamat tidak bawa pelacak. Sial? Sop Hong bergumam. Te Chen Hien mengaku. Itu salahku, mendengar Enam Din dalam bahaya aku terburu-buru, mengirim tim tanpa pikir matang. Bab 1189, Satu Air Mata Pahit. Tai Zhenyan segera kembali dan berkata, aku sudah mengirim tim penyelamat kedua, kali ini sepenuhnya siap, dengan perangkat pelacak dan drone. Berdoalah agar tim penyelamat pertama tidak mengalami kecelakaan. Sop Hong menghela napas, lupa sudah berapa kali hari ini ia melakukannya. Tai Zhenyan terdiam lagi. Bicaralah. Desak Tai Zhenyan. Sop Hong menoleh pada gadis itu dan berkata lembut, tolong sampaikan pada Xinyu dan yang lain agar tidak khawatir. Jika tidak ada lagi, aku tutup dulu, bila ada perubahan aku hubungi. Sop Hong menutup. Baik. Mereka bertukar beberapa kata lagi, lalu menutup telepon satelit. Van Han segera bertanya, apakah tim penyelamat kehilangan kontak? Ya, panggilan satelit sudah tidak tersambung. Sop Hong memeluk pinggang gadis itu, melompat dari batu besar, dan membiarkannya mendarat dengan aman. Tai 7 dan Tai 8 saling pandang, kekhawatiran di mata mereka. Sop Hong bertanya, apakah kalian punya kenalan di tim penyelamat? Tai 7 mengangguk dengan suara teredam. Ya, Tai 3, Tai 4, dan Tai 6 ada di sana. Tidak akan terjadi apa-apa. Sop Hong menenangkan. Istirahatlah lebih awal. Malam ini kita bergantian jaga. Usul Tai 8. Baik. Sop Hong setuju, mustahil semua tidur, giliran jaga paling adil. Tai 8 melanjutkan, aku dan Tai 7 berjaga setelah tengah malam. Baik. Sop Hong tetap setuju. Tai 7 dan Tai 8 mengeluarkan kain anti air dari tas, membentangkannya di rumput, dijadikan bantal, lalu berbaring. Jelas lelah, dalam menit mereka sudah tertidur. Cepat sekali tidur. Bisik Van Han. Kau juga tidur sebentar. Sop Hong mencubit pipinya. Van Han menggeleng, aku belum mengantuk, aku berjaga bersamamu. Baik. Sop Hong membiarkannya bersandar, menepuk tangannya lembut. Van Han bertanya, Sop Hong, menurutmu kakak Enam Din sedang apa? Mungkin mencari makanan. Sop Hong menebak. Dia tidak pernah khawatir soal makan, pesawat pasti punya banyak. Van Han menggenggam jarinya, kata-katanya ragu. Jika pesawat tidak meledak, maka dia tidak kekurangan makanan. Ucap Sop Hong pelan, maksudnya jelas. Tidak, keberuntungan kakak Enam Din tidak akan seburuk itu. Van Han menggeleng tegas. Ya, dia pasti masih hidup, menunggu kita. Sop Hong mengiyakan. Ya, pasti begitu. Suara Van Han melemah, suasana hatinya merosot. Sop Hong menyandarkan dagunya di bahunya, menenangkan dengan lembut, jadilah baik, jangan banyak pikir, kita akan berusaha. Ya, berusaha. Kesedihan Van Han sirna, berganti malu. Tai 7 diam-diam membuka mata, lalu memejamkannya lagi. Gadis itu tertidur di pelukan Sop Hong, lelap. Berdekik. Semak-semak berguncang, Sop Hong menoleh, sepasang mata bercahaya muncul. Wajahnya tak berubah, ia menatap mata itu mendekat. Berdekik. Cahaya api menyorot seekor babi hutan jantan dewasa, berhenti 2 meter dari api unggun. Bunuh atau tidak? Gumam Sop Hong.
Oing. Gadis itu menggesekkan kepala ke dadanya, tidur nyenyak. Tatapan Sophong mengeras, aura menekan dilepaskan. Air tersisa tidak banyak, membunuh babi hutan akan merepotkan, bau darah menarik masalah, terutama membangunkan gadis itu. GRR. Babi hutan berdiri bulu, lalu kabur ketakutan, suara membangunkan Tai 7 dan Tai 8. Tuan So, apa itu? Tanya Tai 7. Babi hutan. Jawab Sophong tenang. Anda tidak terluka? Tanya Tai 8. Sophong berbisik, tidak. Tai 8 merendahkan suara, Tuan So, tidurlah, kami berjaga. Baik, panggil aku jika ada apa-apa. Sophong memeluk gadis itu, bersandar pada batu dan memejamkan mata. Begitu tenang. Gumam Tai 7. Tai 7 tidak bicara lagi, mata awas mengamati sekitar. Waktu berlalu, gelap memudar, hutan terang. Sudah pukul 6 pagi. Sophong mengernyit, membuka mata, sebentar bingung lalu jernih. Selamat pagi. Tai 8 menguap. Selamat pagi. Sophong meregangkan badan, darah kembali mengalir. Van Han merapatkan bibir, bulu mata bergetar, ia terbangun. Pagi. Sophong mencubit pipinya. Tai 7 dan Tai 8 berpaling diam, hati pahit. Terpaksa menyaksikan kemesraan itu. Rapikan, makan sedikit ransum kering dan berangkatlah cepat. Sophong batuk ringan. Ya. Tai 7 dan Tai 8 membelakangi, mengeluarkan biskuit dan air dari tas, lalu memakan. Bab 1190, satu tuan satu pengikut. Di padang hijau ada celah setengah meter. Di ujungnya bangkai pesawat pribadi, miring di rumput, sayap kanan patah. Kokpit hancur, pecahan kristal berserakan, percikan muncul. Badan pesawat rusak, lubang lebih dari 1 meter. Sekitar 20 meter, selimut terhampar di rumput. T6NH dan Tiu-Tiu berlutut di sana, di depan pria berseragam pilot. Tubuhnya penuh darah, tenggorokan teriris, dada tertusuk pecahan, anggota kiri bengkok. Mati, tidak bisa diselamatkan. Tiu-Tiu menarik tangan berdarahnya. Dia berusaha tapi gagal. Tiu-Tiu sahabat dekat T6NH, belajar dan bermain bersama. Tiu-Tiu, 25 tahun, secantik T6NH, rambut hitam pendek, wajah halus penuh kekuatan. Meski bermarga T, dia bukan dari keluarga utama. T6NH jarang berteman, kakek membawa Tiu-Tiu, lama-lama dekat. Namun tetap hubungan tuan dan pengikut. Sudah berusaha. Wajah pucat T6NH dan tangan berdarah menunjukkan usahanya. Dia menatap mayat kapten, mata ragu. Tiu-Tiu membersihkan tangan lalu bertanya, Nona, bisa tebas siapa pelakunya? Belum ada petunjuk. T6NH menggeleng, mengingat pendaratan darurat. Malam itu mereka terbang ke negara Tinkian, di tengah jalan pesawat hilang kendali. Dalam kekacauan, suara mesin berkata, sistem gagal, pendaratan manual diperlukan, semoga beruntung. Lalu rasa tanpa bobot datang, sabuk menahan mereka, kalau tidak sudah terguling. Suara keras terdengar saat pesawat menghantam tanah dan meluncur. Saat sadar setengah hari kemudian, pesawat berhenti, udara bau terbakar. Mereka cek luka. Tiu-Tiu hanya goresan, T6NH kakinya terkilir, lengan robek. Untung kursi menekan luka, mencegah darah banyak. Tiu-Tiu temukan kotak obat, obati T6NH, lalu masuk kokpit, mendapati kapten berdarah, pingsan, hampir mati. Jangan pikir banyak, nanti kita selidiki. Tiu-Tiu menenangkan. Masih bisa pulang? T6NH bertanya. Tentu, Paman Hui pasti tahu, penyelamatan segera datang. Tiu-Tiu yakin. Semoga. T6NH menghela, mencoba bangun. Jangan gerak, lukamu bisa terbuka. Tiu-Tiu menopang. Aku baik-baik. T6NH lirih. Mau apa? Lihat sekitar. Jawabnya. Lalu bertanya, mau menunggu di samping mayat? Tidak, aku tidak mau.
Tiu menggeleng. Dia menatap mayat lalu berkata, Enamenha, kita harus menguburnya, kalau tidak binatang buas akan memangsa. Tanpa pendaratan manual, mereka sudah mati di laut. Enamenha terdiam, menghela, kubur dia. Tinggal, aku cari alat gali. Tiu lari ke bangkai. Enamenha diam, pikirannya terbagi, merindukan adiknya T6Q, khawatir keluarga, lalu memikirkan Espong. Ketemu, ini bisa gali. Tiu angkat pelat baja. Panjang setengah hasta, lebar 10 cm, keras. Dengan gembira dia berkata, Enamenha, aku juga temukan makanan, cukup 7-8 hari. Untung dalam sial. Enamenha menghela. Sayang sistem rusak, tidak bisa minta bantuan. Tiu menggeleng lalu menggali. Enamenha keluarkan ponsel, layar pecah, badan pesawat bengkok, untung tidak meledak. Ponselku juga rusak. Tiu menghela. Ponsel kapten utuh tapi terkunci, selain itu tak ada sinyal. Bab 1191, Roti dan Mayat. Biar aku bantu. Dia terhuyung ke depan, ingin menolong. Tiu segera menghentikannya, berkata cemas, lebih baik duduk dan istirahat, jangan biarkan lukamu robek, kita tidak punya obat atau perban. Baiklah. Wei Ding menurut, menarik selimut yang cukup bersih, duduk, dan meluruskan kaki yang terkilir. Tiu menggali tanah, mengeluarkan batu besar kecil. Setelah setengah jam ia selesai dengan lubang hampir 2 meter panjang dan setengah meter dalam. Capek sekali. Dia menjatuhkan pelat besi, terengah, tubuh penuh lumpur. Istirahat sebentar. Wei Ding berbisik. Wei Ding melirik keadaan berantakan Tiu, lalu bangkit dengan satu tangan, aku pergi cari air. Berhenti, tunggu di sini, aku yang ambil. Tiu menekan bahunya, berkata begitu lalu berlari ke pesawat. Apakah aku orang cacat? Wei Ding diam saja. Tiu naik ke kabin, mengambil botol air mineral dan beberapa roti. Dia membawanya keluar, menyerahkannya, lalu buru-buru membuka botol dan minum. Gluk. Tiu menenggak setengah botol, lalu menggigit roti, jelas sangat lapar. Berbeda dengannya, Wei dimakan dengan gigitan kecil, tenang dan tanpa ekspresi. Tunggu, jangan kemana-mana. Wei Ding berbisik. Hanya menunggu di sini? Tanya Tiu heran. Ya, pesawat ada di sini, kalau alat pelacak tidak rusak, keluarga Tiu bisa menemukan kita. Wei Ding menjelaskan. Tiu mengangguk, masuk akal. Dia bergumam, kabut ini, entah kapan bisa hilang. Wei Ding menggeleng. Sejak kemarin kabut belum reda, bisakah hilang? Tiba-tiba dia mengernyit, berkata misterius, Wei Ding, apakah kita sudah menyeberang ke dunia lain, bukan bumi lagi? Berhenti baca novel fantasi. Wei Ding melotot. Aku rasa mungkin, kecelakaan pesawat lalu menyeberang, syaratnya pas sekali. Tiu menepuk tangan, makin yakin. Pesawat setinggi lebih dari 10 meter, hanya tampak bayangan di kabut. Sepertinya tidak bisa pergi. Tiu tertawa kikuk, membuang pikiran itu. Dia menatap mayat kapten, lalu melihat Wei Ding tenang makan roti, tak terganggu oleh kematian di dekatnya. Nasibmu buruk. Dia membungkus tubuh dengan selimut, menyeretnya ke lubang, lalu menguburnya. Lebih dari 20 menit kemudian, dia menekan tanah dengan kaki. Dia bergumam, aku tahu ini tidak sopan, tapi aku tak punya tenaga, maaf pakai kaki. Wei Ding berbisik, cari beberapa batu untuk ditaruh di atas, agar binatang buas tidak menggali. Wei Ding menepuk kakinya, mengusir nyamuk. Di tempat lain, Sop Hong dan Van Han memimpin kelompok ke barat daya setelah sarapan. Kalau lelah, bilang saja, jangan memaksa. Sop Hong berkata pada Tiu 7 dan Tiu 8. Van Han menambahkan, benar, stamina kalian lebih rendah, jangan dipaksakan. Tiu 7 dan Tiu 8 memerah, perkataan Sop Hong wajar, tapi dari seorang gadis terasa menusuk, meski tanpa maksud buruk. Mereka tak bisa membantah, kenyataan jelas, stamina gadis itu lebih kuat. Tidak masuk akal, kita laki-laki, kenapa lebih lemah dari gadis kecil?
Tio 7 memberi isyarat pada Tio 8. Tio 8 diam, lalu murung, aku juga tidak tahu, kalau dikatakan akan memalukan. Ya, jadi jangan biarkan Tio 4 tahu. Tio 7 setuju. Tio 8 kembali diam. Apakah Tio 4 masih hidup? Apa yang kau pikirkan? Tio 7 berkerut. Apa yang kalian bisikan? Van Han bertanya heran. Tio 7 terkejut, lalu menjawab tenang, tidak ada. Bagus, jangan mengerutkan dahi, kalau sakit minta Sop Hong menyembuhkan. Van Han bergumam, lalu melanjutkan dengan Sop Hong. Tio 7 menggerakkan bibir, memutuskan diam. Setengah jam kemudian, kompas rusak lagi, mereka hanya bisa mengikuti penilaian Sop Hong, langkah melambat. Pesawat, cepat muncul. Van Han berbisik, sebaiknya utuh. Kita harus mempercepat. Dia berkata tegas, memilih membuka jalan cepat untuk menghemat waktu. Bab 1192, jangan melihat yang tidak pantas. Keempatnya mempercepat langkah, hanya berhenti untuk memastikan arah, selain itu terus berjalan. Setelah lebih dari 3 jam, wajah TI ke-7 pucat. Tuan So, mari istirahat sebentar. TI ke-8 akhirnya berbicara. Berhenti. Sop Hong menghentikan langkah, mereka pun berhenti. Haha. Gadis itu terengah, keningnya penuh keringat. Dia melepas helm, rambut basah jatuh, panas menyesakan. Sop Hong berkata dengan suara berat. Istirahat setengah jam. Sop Hong, minum air. Van Han menyerahkan botol. Gluk-gluk. Dia minum, tapi kosong. Aku punya air. Kata TI ke-8. Terima kasih, aku masih ada. Sop Hong menolak, mengeluarkan 2 liter air mineral. Oh, bahkan botol besar. Van Han berseru gembira. TI ke-7 tertegun. Tas ini sangat besar. Sop Hong batuk, di sini tanpa kamera dia bisa santai. Sangat baik. Van Han menghela napas, tanpa curiga. Tidak, aku baru minum cukup. Dia menggeleng. Sop Hong, mau makan? Dia mengeluarkan ransum. Tubuhnya cepat habis tenaga, jadi cepat lapar. Krek. Gadis itu menggigit keras, remah di bibir, minum air untuk menelan. Sop Hong memakai telepon satelit memanggil Tei Zhennian. Lawan cepat menjawab. Sop Hong? Aku. Dia menelan dan bertanya. Ada kabar tim penyelamat, NK Box? Belum. Jawabnya. Tim kedua sudah berangkat. Bagus, ikuti jejak, segera temukan. Ucapnya serius. Mengerti, kali ini dengan anjing. Suaranya lebih ringan. Sop Hong mengernyit lalu tersenyum. Semoga beruntung. Laporkan dulu jika ada kabar. Dia menutup panggilan. Baterai ponselku hampir habis. Kata Van Han, tinggal 15%. Butuh charger? TI ke-7 mengeluarkan besar. Ah, sungguh? Matanya berbinar, tapi ragu. Aku juga bawa. Sop Hong tersenyum, mengeluarkan 3 besar, masing-masing cukup untuk 3 kali. TI ke-7 menyimpan lagi. Apa lagi yang kau bawa? Tanya Van Han. Apa lagi yang kau mau? Balasnya. Dia diam. Hehe, tidak ada. Dia tertawa. Ini. Dengan wajah aneh, dia mengeluarkan sampo kecil. Ah, bahkan sampo kau punya. Van Han terbelalak. TI ke-7 dan TI ke-8 mengernyit, ini penyelamatan atau wisata? Hanya berjaga-jaga. Dia tertawa, ruangnya sudah penuh perbekalan. Ya Tuhan, bahkan telur? Tanya dia. Huf, kukira ada. Dia menghela. Mau tidur? Dia tersenyum. Tidak, nanti lebih lelah. Dia menolak. Biar kupijat. Katanya lembut. Dengan orang lain di sini, tidak pantas. Dia malu.
Ehem. Mereka berbalik, menggerutu. Tidak apa, tidak perlu buka baju. Dia menahan tawa, memegang pergelangan kakinya, menekan titik. Ah! Gadis itu gemetar, wajah memerah. Dua pria itu berpikir, jangan melihat yang tidak pantas. Tekanannya pas? Dia bertanya. Gumamnya. Santai. Dia menepuk lututnya. Baik. Dia menutup mata. Dia memijat kedua kakinya hampir 10 menit. Jauh lebih enak. Dia menghela. TEI ke-7. Dia memanggil. HM? Pria itu kaku. Mau kupijat juga? Dia mengernyit, enggan tapi demi efisiensi. Ah! Dia terkejut, menoleh dengan TEI ke-8. Tenang, tidak perlu buka celana. Katanya sopan dengan sedikit sinis. Bab 1193, itu adalah batu bata. Baiklah. Espong menyeringai. Tuan S, tolong tekan ini. Tebat berkata duluan. Apakah kakimu busuk? Espong bertanya. Tidak. Wajah Tebat menggelap, suaranya kering. Pergi. Espong menghela napas lega. TTHT menatapnya tapi diam. Sungguh sakit. Wajah Tebat memerah saat Espong memegang pergelangan kakinya. Jangan teriak, tahanlah. Espong mengingatkan. Baik. Tebat menurut, tidak tahu kenapa tidak boleh berteriak, tapi butuh bantuan. Jari Espong mulai menekan. Bagaimana? TTHT bertanya serius. Asam, nyaman. Tebat terengah. TTHT mengernyit, bisa tidak bernapas keras begitu. Espong menekan lebih keras, toh ini pria. Ngo? Tebat menggigit bibir. Setelah 10 menit, Espong menarik tangannya. Ngongo. Tebat menatapnya. Espong diam. Lalu tertawa, sekarang boleh bicara. Huhu. Tebat menghela napas, berkata, terlalu menyenangkan. Wajahnya kembali merah, tampak sehat. Senikmat itu? TTHT ragu, tapi wajah Tebat tulus. Tentu saja, tubuh penuh tenaga. Tebat mengangguk kuat. Yang lain menyeringai. TTHT angkat tangan, aku tidak punya kaki busuk, aku juga akan diam. Baiklah. Espong memberi isyarat untuk duduk. TTHT patuh, meregangkan kaki lalu berbaring, menutup mulut. TTHT menghela napas, bangkit dan melompat, penuh energi. Ia memberi salam, Tuan S, kau hebat. Ya. TTHT dan Tebat menyerah sepenuhnya. Van Han memiringkan kepala, berbisik, Espong, kenapa aku merasa kau dapat adik laki-laki? Aku juga merasa. Espong tertawa, tatapan kagum mereka membuatnya tak nyaman. 4 orang berkemas dan berangkat. Hei, K6NH, dengar tidak? Van Han berteriak. Sepertinya tidak dekat, lanjut jalan. Espong mengangkat pohon yang menghalangi, membuka jalan. Wow. TTHT terkejut, apakah itu berongga? Ia coba angkat, pohon tak bergerak. Terlalu aneh. Tebat bergumam. Jangan lambat. Espong mendesak. Datang. Mereka mengikuti. Waktu berlalu, teriakan bergema tanpa jawaban. Pukul 4 sore, kabut menebal, cahaya meredup, jarak pandang menurun. K6NH, kau dekat? Van Han memanggil lagi. Harusnya bawa pengeras suara besar. Espong menghela napas. Ia melihat TTHT dan Tebat yang lelah, hutan sulit dilalui. Istirahat setengah jam. Ia memeriksa ponsel, masih 2 jam sebelum gelap. Baik. Van Han duduk, minum air. Espong berkata, tetap di sini, aku akan lihat sekitar. Jangan jauh, hati-hati. Van Han mengingatkan. Mengerti? Espong mengangguk.
Tuan S, aku ikut. TTHT berdiri. NK Box. Sendiri berbahaya. Tebat menambahkan. Aku punya pistol. Espong mengeluarkan. Apakah kau tepat? TTHT ragu. Espong mengernyit, diremehkan? Tidak bisa terima. Ia menunjuk daun kering di cabang 3 meter. Lihat itu? Ya. Mereka mengangguk. Krek. Ia membuka kunci pistol, berbalik, menatap tanah, menembak ke atas. Dor. Hutan bergema, daun tertembus jatuh. Espong meniup laras, menaikkan alis, bagaimana? Hormati. TTHT terkejut. Lebih hebat dari instruktur TRNG. Tebat kaget, TRNG, terkenal sebagai dewa penembak, tidak bisa begitu. Baik, jaga Van Han, aku segera kembali. Espong menyarungkan pistol. Ya. Mereka memberi hormat. Tapi ingat, jangan sentuh dia. Espong memperingatkan. Ya, kami akan jaga jarak 2 meter. Mereka mundur. Berlebihan. Espong tertawa. Jangan bercanda, cepat cari, mungkin K6NH dekat. Van Han menegur. Siap. Espong memberi salam lalu pergi. TTHT dan Tebat bertekad menjaga jarak 2 meter dari gadis itu. Perusahaan telekom besar, tolong pasang menara di sini. Dia bergumam, tanpa sinyal ponsel hanyalah batu bata. Bab 1194, Penembak Jitu. Krak. Dia menendang dan mematahkan cabang tebal, bagian dalamnya kosong, gerombolan rayap keluar. Masih ada makhluk hidup. Sophong bergumam lalu terus berjalan. Dia tak berani pergi jauh, takut gadis itu bermasalah, jadi hanya berkeliling dekat, semua hanyalah tanaman, tak ada yang aneh. Setelah lebih 20 menit, Sophong kembali ke Van Han. Bagaimana? Ada temuan? Van Han berdiri, menepuk rok, bertanya. Begini? Van Han menghela napas kecewa. Sophong bertanya, istirahat cukup? Ya, lanjutkan. Van Han menjawab polos. Ted dan Tebat juga bangkit, memanggul tas tahan air, siap. Baik, berangkat. Melihat mereka pulih, Sophong lega. Mereka melanjutkan, setelah setengah jam kompas normal lagi, langkah makin cepat. Gemuruh. 1 jam lagi berlalu, Sophong berhenti, mendengar suara air. Sophong? Van Han berhenti juga, menatapnya. Tuan So, bagaimana tahu ada air? Tebat heran. Terdengar? Sophong menjawab singkat. Terdengar? Tebat terkejut, dia tak dengar apapun. Tanpa jelaskan, Sophong memimpin, 5-6 menit kemudian semua jelas dengar air. Benar-benar air. Ted berseru. Jangan kaget, Sophong tak akan bohong. Van Han tersenyum. Ted tersenyum kikuk. Sungai besar, air memercik. Malam ini istirahat di sini. Sophong berdiri dekat sumber, menaruh tas di batu. Baik. Yang lain setuju, bentangkan kain tahan air. Nyalakan api untuk makan malam. Van Han keluarkan panci dan mangkuk. Tebat menyalakan api, Sophong dan Ted kumpulkan kayu. Langit gelap, matahari terbenam, jam 7 malam. Kletek. Api menyala, panci di atas, air mendidih. Memang panci besi lebih baik, ini agak longgar. Van Han atur hati-hati. Hati-hati, jangan terbakar. Sophong mengingatkan. Ya, tahu. Van Han lembut menjawab. Sophong taruh kayu, cuci tangan di sungai. Ted dan Tebat berjaga walau dia bilang tak perlu. Tambahkan lada dan bumbu. Van Han tuang rempah. Gemeresik. Angin bertiup, daun bergetar. Sophong, makan malam siap. Van Han memanggil. Datang. Sophong kembali, terima sup, duduk. Terima kasih. Ted dan Tebat ikut berterima kasih. Kurang sayuran.
Sop Hong seruput sup, menyesal. Lupa minta cari sayur liar. Van Han tersenyum. Dia bertanya, Sop Hong, kenapa di Pulau Lama tapi tak ada hewan dimakan? Pernah bertemu. Sop Hong jawab. Benarkah? Van Han terkejut. Sayang sekali. Dia menghela napas. Tenang, nanti kita tangkap. Sop Hong menenangkan. Ya. Van Han tersenyum manis, makan sup bahagia, lebih enak dari ransum. Sop Hong seruput lagi, tiba-tiba serius, menatap belakang sumber. Dia merendahkan suara. Van Han, mau daging panggang? Mau. Dia jawab cepat. Berikan senapan sniper. Ini. Van Han memberinya. Ya. Suara Sop Hong berat. Tuan So? Tebat ragu. Sop Hong melirik, taruh senapan di batu, menilai angin, atur bidikan. Dengan keahlian aneh, dia tarik pelatuk, peluru melesat, hilang di gelap. Auman. Jeritan terdengar lalu hilang, tak jelas makhluk apa. Selesai, Tetet ambil. 100 meter lurus akan lihat. Sop Hong menunjuk. Tuan So, bisa lihat mangsa lebih 100 meter? Tetet ragu, hutan hanya tampak beberapa meter, malam gelap, bahkan alat malam sulit. Pergi lihat. Sop Hong berkata. Hanya cahaya senter bergoyang, sosok Tetet hilang. Tebat berdiri, cemas tapi penasaran, benarkah Sop Hong kena mangsa jauh itu? 5 menit kemudian, cahaya makin jelas, Tetet kembali. Baik, angkat panci, malam ini makan daging panggang. Sop Hong berkata lembut. Terlalu percaya diri. NK Box. Tebat pikir diam-diam, menunggu kalau Tetet pulang tangan kosong, wajah Sop Hong pasti menarik. Bab 1195, Duo Penjilat. Bagaimana? Taiba melangkah cepat, siap menghibur, tidak ingin Sop Hong malu. Ketemu. Tai Tet muncul, senter di kiri, kambing abu putih di kanan. Taiba menelan kata-kata, wajah terkejut, benar-benar kena? Itu kambing. Mata Van Han bersinar, ia letakkan sumpit, berdiri, menarik pisau militer. Tuan So, kau hebat. Tai Tet memuji. Dalam kondisi keras, Sop Hong tetap berhasil, bahkan menembus dahi kambing dengan sekali tusuk. Tenang saja, cuma dasar. Sop Hong tersenyum bangga. Sop Hong, bantu kuliti. Van Han memanggil. Datang. Sop Hong menghela napas, kebanggaan singkat. Tai Tet dan Taiba serius, jika ini dasar, siapa lebih tinggi? Katakan, kalau aku minta Tuan So, maukah dia ajari tombak? Tai Tet berbisik. Kau sungguh mau belajar? Taiba heran. Tai Tet balas, bisa bilang kau tidak mau? Haha. Taiba tertawa, jelas. Tunggu kita temukan Nona Tai dulu. Tai Tet memutuskan, seni tombak Sop Hong menggoda. Sudah tua. Mereka menjawab cepat, buru-buru bantu kambing. Tuan So, istirahatlah, biar kami urus. Taiba berkata ramah. Tai Tet menambahkan, ya, Van Han juga harus istirahat. Pergi. Sop Hong mengernyit, menarik gadis itu. Sop Hong, ini kurang baik. Van Han berbisik. Tidak apa, mereka yang makan daging. Sop Hong mencuci darah, melanjutkan, kau siapkan bumbu dulu. Baik. Van Han patuh. Kambing kecil, 20-30 jin, setelah dikuliti dan dibersihkan, tersisa lebih 10 jin. Tai Tet dan Taiba kerja setengah jam. Sop Hong menggantung di api, memanggang permukaan, oles minyak, lalu pakai arang. Van Han oles bumbu berulang, jadi sedap. Tidak masalah, cukup tambah lada. Sop Hong santai. Tok-tok. Jangan buru-buru, perlu setengah jam lagi. Van Han berkata ceria. Tidak masalah. Tai Tet malu. Bip-bip. Telepon satelit berbunyi, Sop Hong cepat menjawab. Sop Hong?
Suara Tai Chenian. Aku. Sop Hong jawab. Ada penemuan? Suaranya berharap. Sunyi. Ada kabar tim penyelamat? Sop Hong tanya. Belum. Tai Chenian menghela napas, tim pertama hilang kontak, tim kedua belum menemukan. Begitu? Sop Hong berkata. Sedang apa? Tai Chenian ganti topik. Sop Hong melirik gadis bersemangat, lalu menjawab, memanggang daging. Mulut Tai Chenian berkedut. Yakin pesawat darurat mendarat di pulau ini? Sop Hong tanya lagi. Ya, pasti. Tai Chenian jawab. Sop Hong mengangguk, menemukan Enam Din hanya soal waktu. Semangat. Semangat. Tai Chenian ikut. Tidak ada kemajuan, cukup, tutup. Sop Hong cepat menutup. Di luar pulau kabut, wajah Tai Chenian muram. Tidak ada. Sop Hong berkata dingin. Baik. Tai Tet serius. Setengah jam kemudian, gadis itu oles bumbu terakhir, 5 menit lagi, kambing matang wangi. Kelihatan bagus. Sop Hong memuji. Tentu, masakan koki, pasti unggul. Van Han memuji diri. Ya, unggul. Tai Tet ikut. Gadis itu tersipu, hanya bercanda, tak sangka dipuji sungguh. Tai Ba tersenyum, hormat. Ia ragu, lalu berkata, unggul di antara unggul, biar ku foto. Van Han terdiam, wajah makin merah. Klik-klik. Tai Ba keluarkan ponsel, pakai filter makanan, ambil 7-8 foto, ponsel makan dulu. Sudah? Van Han angkat pisau bersih, tak sabar. Sudah. Tai Ba simpan ponsel, beri jempol ke Tai Tet. Ia senang, memuji Van Han begini, Sop Hong pasti ajari aku menembak. Klik-klik. Gadis itu memotong potongan pertama, menyuapkan ke mulut Sop Hong. Coba dulu. Bagus. Van Han lega, berkata, kalian berdua jangan sungkan, makanlah. Bab 1196, 3000 helai panjang. Sangat lezat, tanpa bau sama sekali. Tebat juga memuji, ternyata-nyata, rasanya benar-benar luar biasa. Tentu saja nyata, semuanya nyata. Van Han melotot pada Tebat, dia masih mengira itu pura-pura. Aku salah. Tebat cepat mengaku, membuat gadis itu malu. Akhirnya, sepertiga daging panggang masuk ke perut gadis itu, sisanya dibagi oleh Sop Hong, Tet Tet, dan Tebat, hanya tersisa setumpuk tulang. Sangat kenyang, sangat puas. Van Han bersendawa. Cuci wajahmu, mulutmu berminyak. Sop Hong menepuk kepala gadis itu. Van Han manja, tunggu sebentar, aku mau mandi. Mata airnya dingin, kau benar-benar harus mandi? Sop Hong bertanya lembut. Ya, aku mau, juga cuci rambut, beberapa hari ini aku banyak berkeringat, kalau tidak mandi akan bau. Van Han membelai rambutnya polos. Sop Hong mencium tubuhnya, menggigil, lalu berkata serius, kalau begitu mandi. Hehe, apa kau juga bau? Van Han menggoda. Mau dengar? Sop Hong mencoba menariknya. Tidak mau, seluruh tubuhmu berkeringat, bebaskan aku. Van Han menghindar. Sop Hong berkata serius, itu aroma pria. NK Box. HMPH? Bukan. Van Han manyun. Cukup, jangan main setelah makan, hati-hati sakit perut. Sop Hong menenangkan. Tet Tet dan Tebat mencium tubuh mereka sendiri, lalu tegas memutuskan juga mandi malam ini. Van Han mendongak hendak melihat bintang, tapi hanya kegelapan, dia menghela napas, andai saja kakak Enam Din juga ada di sini makan. Saat kita menemukannya, aku akan memanggang lagi untuknya. Sop Hong berbisik. Ya. Van Han mengangguk, berdoa agar Enam Din selamat. Dia beristirahat di pelukan Sop Hong setengah jam, hampir tertidur. Masih mau mandi? Sop Hong bertanya lembut. Ya. Van Han bergumam. Sop Hong menepuk pipinya, kalau begitu mandi lalu tidur lagi. Baik.
Van Han tersenyum, berdiri, meregangkan badan, lalu mengambil handuk dari tas tahan air. Ya. Dua orang buru-buru membalikkan badan, berjanji, tenang saja, kami tidak akan melihat. Bagus. So Pong tersenyum. Masih tidak tenang, dia menggantung kain tahan air lain di pohon, menutupi sumber air. Suara pakaian berdesir terdengar, matanya dingin menatap Tet dan Tebat. Mereka gemetar, seperti ditatap binatang buas, tidak berani menoleh. Berani menoleh, kalian mati. So Pong mengancam. Aku tidak berani. Tet cepat menjawab. Aku juga tidak. Tebat mundur beberapa meter, sosoknya kabur. So Pong mengangguk puas. Sangat segar. Seruan gadis terdengar dari balik kain. Tidak apa-apa? So Pong bertanya. Jangan mandi terlalu lama. Dia mengingatkan. Baik. Setengah jam kemudian, Van Han muncul kembali, rapi, dengan rambut panjang basah terurai. Cepat hangatkan diri, hati-hati masuk angin. So Pong mendesak. Dia menghela napas, menyentuh dahinya, menegur lembut, bukan aku melarangmu, tapi air dingin bisa membuat sakit. Aku tahu. Van Han tertawa, duduk di dekat api, mengeringkan rambut panjang. Dia mengingatkan, kau juga harus mandi. Dia mandi cepat, hanya 10 menit, saat kembali gadis itu sudah mengeringkan rambut dan melihat foto di ponsel. Kalian juga pergi mandi. So Pong berkata. Bersama-sama? Seseorang bertanya. So Pong menoleh ke Van Han, bertanya pelan. Dingin? Tidak, bahkan agak panas. Van Han menarik kerah, jaketnya masih hangat. Tahan sebentar, tengah malam akan sejuk. So Pong menenangkan. Hanya bisa begitu. Van Han menyimpan ponsel, berbaring di pahanya. Di tempat lain, Enam Din dan Titieu beristirahat di kabin. Meski badan pesawat rusak, masih bisa melindungi dari angin dan hujan, jadi mereka tidak tidur di luar. Kakimu masih sakit? Titieu berjongkok di depan Enam Din, menyentuh pergelangan kakinya. Enam Din tanpa ekspresi, tidak apa-apa. Kalau sakit, bilang, aku pijat. Titieu bertanya cemas. Enam Din diam sejenak lalu menggeleng. Titieu mengenalnya, jadi tetap memijat, di bawah tatapannya. Enam Din mengernyit, bibir terkatup, diam. Lebih dari 10 menit kemudian, Titieu perlahan menurunkan kakinya, berdiri dan berkata, semoga besok membaik. Mungkin. Enam Din menghela napas. Biar aku lihat. Lukamu di tangan. Titieu melepas perban di tangan kiri. Lukanya sudah berhenti berdarah, tapi masih ada bekas panjang. Dia menghela napas, untung di tangan, kalau di wajah akan merusak kecantikanmu. Tidak apa-apa. Enam Din tetap tanpa ekspresi. Kalau wajahmu rusak, nanti tidak punya pacar. Titieu menghela napas, pria suka wajah cantik. Dia tidak. Enam Din celetuk. Bab 1197, Kawanan Serigala. Mungkinkah? Titieu tampak penasaran, enggan menyerah. Tebak. T6NH menutup mata, hanya 2 kata kosong. Titieu menepuk tangan, menegaskan, jadi begitu, pantas saja kau sering menyebutnya, ternyata kau suka dia. Berhenti bicara. T6NH menegur pelan. Kau malu ya? Dia pura-pura menemukan benua baru. Penguasa T juga bisa malu, itu jarang. Duel? Dia membuka mata, melirik. Jangan, kau masih terluka, lebih baik diam. Titieu menolak dengan tawa kecil. Aku masih bisa mengalahkanmu. Dia penuh percaya diri. Titieu mengangkat tangan, geli, ya, kau hebat. Dia memejamkan mata, enggan peduli. Katakan, apa yang bagus darinya sampai kau suka? Titieu mendesak. Uang? Wajah? Atau moral dan nilai? Hei, jangan diam saja. Dia menekan. Diam. T6NH dengan dahi hitam,
Sejak kecil tak bisa mengendalikannya. Lebih lincah dari Liu Yemng. Aku peduli padamu. Dia serius. Sayangku NHNH, bicara sedikit denganku, sekadar menghabiskan waktu. Dia manja. Terlalu membosankan. Akhirnya menyerah, berbaring di samping. Dia menghela napas, kapan penyelamatan datang. Penampilan dan pakaiannya mirip, tapi sifatnya berlawanan, seperti kutub. Jika dibanding hewan, dia husky gelisah, sedangkan T6NH alang dingin. Dia berbalik dengan sakit, tak ada yang tahu pikirannya. Huf! Suara aneh di luar pesawat. Tiu terkejut duduk. SHH. Dia mengingatkan. Jangan bergerak. Dia menekan bahu, menyerahkan pistol, lalu menarik peti yang menutupi api, membiarkan cahaya keluar. Dia membuka pengaman, mengamati diam-diam, tapi hanya terlihat 4 atau 5 meter. Tidak jelas, sepertinya dari kapten. Dia berbisik. Pasti binatang buas. Dia menebak. Maksudmu bau darah menarik mereka? Ya. Dia mengangguk, kasus begini sering di Pulau Huinwit. Tinggal di sini, aku pergi. Dia ragu, lalu berkata, setidaknya biarkan kapten utuh. Jangan pergi, terlalu bahaya. Dia menggeleng. Tenang, aku kuat. Dia menegaskan. Patuhlah. Meski pengikut, dia punya kemandirian yang tak pernah dia bantah. Wajahnya muram, menyesal tak menahannya sejak kecil. Kakimu sakit, tunggu di sini. Dia berkata, berbalik. Tunggu. Dia mengerutkan kening. Dia berhenti, apa? Bawa pistol. Dia menyerahkan. Tidak perlu. Dia menolak. Kalau begitu jangan turun. Dia menatap. Dia membuka mulut, tapi tak berkata lagi. Bang! Dia melompat, berguling, bersembunyi di bawah sayap patah, memeriksa, lalu maju hati-hati. Dia menahan napas, membungkuk, pistol di tangan. Gesek. Suara makin jelas. Apa itu? Dia berbisik, mendengar napas berat. Kabut tebal, tanpa obor, pandangannya hanya 1 meter. Jangan menakutiku. Dia berbisik, tetap maju. Au. Serigala abu-abu melompat, cakar menancap tanah. Sial, serigala. Wajahnya berubah, berguling ke kiri. Tiu. Suara T6NH. Jangan turun, aku baik-baik. Dia berteriak, menghindar. Tapi lebih banyak serigala muncul, dari 1 jadi 4, bahaya besar. Kembali. Suara tegas memanggil. Dia menembak sekali, lalu lari ke pesawat, berteriak, cepat, kau sembunyi dulu. Jangan turun, itu kawanan serigala. Dia menembak lagi, latihannya menyelamatkan. Kawanan serigala. Dia pucat, berpikir 2 detik, lalu melempar kayu terbakar. Astaga. Dia cepat menghindar. Au. Serigala terkejut, tapi memutar, tetap mengejar. Ambil. Dia melempar pistol ke arah T6NH. Bab 1198. Demam sampai bodoh? Bang. Tanpa ragu dia menarik pelatuk, 2 tembakan dilepaskan, 2 serigala abu terdekat melolong sedih, meski tidak fatal, mereka tak bisa lagi mengejar. Cepat ke sini. T6NH berteriak keras. Begitu berdiri, dia mendorong T6NH cepat ke kabin. Cepat, masuk. Mereka tidak bisa masuk. Kata T6NH tenang. Sebenarnya dia menahan sakit, pergelangan kakinya makin parah. Awo. Seekor serigala selamat melompat, mudah masuk kabin. Bibir T6NH berkedut, masuk secepat itu? Tiu menutup pintu, mendorong N6NH. Cepat, ke kamar. Krek. Pintu tertutup, terkunci. Ini jet pribadi, tentu ada kamar dan kamar mandi. Bang. Awo.
serigala tak menyerah, mencakar pintu paduan. Tidak apa, mereka tidak masuk. Teh Tiu menghela, duduk di ranjang besar. Kamar tetap utuh, tapi listrik mati, hanya tanda hijau menyala 4 kata. Pintu darurat. T6NH menghela, terhuyung duduk. Bilang jangan lari, biar aku lihat. Teh Tiu bangkit, meraba ke arahnya. Bisa lihat? N6NH refleks menarik kaki. Tidak bisa, biar aku raba. Suara jernihnya terdengar. Bibir N6NH berkedut. Jangan ribut, besok saja. Teh Tiu cemas. Tidak, kalau parah masalah. Tidak apa, cuma keseleo. N6NH biarkan kakinya dipegang. Tampak parah, pergelangan membesar. Tidak apa, tidur sembuh. Wajahnya tak nyaman. Tak ada kata. Suaranya serius. Sekarang tak terlihat, besok rencana. Dia ingin bantah, pikir lagi, memang tak ada yang bisa, manyun. Baiklah. N6NH rebah, gelap menenangkan pikirannya. Kau bilang apa? N6NH tahan, tanya. Tidak, istirahatlah. Dia pikir, tak ada penting, lebih baik tidur awal. Bibirnya berkedut, akhirnya menutup mata. Kamar tenang, pintu tak bergerak, serigala tanpa pergi. Teh Tiu turun, tempel telinga di pintu. Bang! Pintu bergetar, dia meloncat. Pintar sekali. Dia pegang dada, duduk jatuh. Pintu bergetar menit lalu tenang. Menunggu sia-sia, kembali ke ranjang. Lebih tenang, dia berbisik. Mengerti. Kamar tetap tenang hingga fajar. Dia membuka mata, bergumam kabur. Di samping, N6NH bangun, pucat di gelap. N6NH, dahimu panas. Dia tempel telapak. Tidak apa. Jawabnya lemah. Bagaimana tidak, kau demam bodoh? Dia ragu. Biarkan aku tidur lagi. N6NH berbalik, menekan lengan luka, terbangun. Baik, jangan gerak. Dia tak berdaya, membaringkannya, lepas perban, periksa dengan cahaya jendela. Dia periksa, luka bengkak merah, jelas infeksi. Tenang. N6NH datar. Tenang kepalamu. Dia melotot, bagaimana tenang. Bertahun bersama, tetap tak terbiasa dinginnya. NK Box. N6NH rapat bibir, tak ada tenaga. Di kotak ada obat antiinflamasi? Tanya. Tidak yakin. Dia batuk. Baik, aku cari. Dia bangun, ke pintu. Hati-hati. Ingatnya. Mengerti. Dia tempel telinga, dengar. Dia tarik napas, buka celah, intip. Cepat dia temukan kotak, ambil roti dan air, ragu, ingin lihat makam kapten. Kresek. Oh. Belum sempat pergi, suara familiar kembali. Sial, belum pergi. Dia mengutuk, lari, kunci pintu. Bang! Awo! Pintu bergetar lebih keras dari semalam. Belum pergi? N6NH berusaha duduk. Belum, licik sekali. Dia jawab, taruh kotak, cari obat. N6NH menghela, ingat Espong, andai dia di sini, serigala ini tak sebanding dengan satu tangannya. Bab 1199, Duo Ganas. Tidak apa-apa. T6NH tetap berbicara tenang. Tidak, sungguh tidak. Teh Tiu berteriak kesal. Tidak apa, beri aku air. Dia berkata dengan suara bergetar. Ini. Dia membantunya duduk dan hati-hati memberinya minum. Klak. Lalu air dan obat turun. Ayo, makan sedikit lagi, hanya begitu tubuhmu cepat pulih. Dia menawarkan roti. Dia menggeleng lemah, tidak ada selera.
Kamu harus makan sedikit, kalau tidak tubuhmu tak tahan. Dia mendesak tegas. Baik, tidur saja sekarang. Dia menghela napas, meski sedikit makan, lebih baik daripada tidak. Dia memejam, tertidur. Dia menghela napas, bersandar di pintu, berdoa agar keluarga segera tiba. Di tempat lain, Espong dan Van Han dengan kelompok baru bangun, mengunyah bekal kering. Van Han menelan biskuitnya. Espong, tidak ada binatang datang tadi malam? Tidak, maaf mengecewakanmu. Dia menggoda. Baiklah, kita cari NMNH dulu. Dia mengusap kepalanya. Setelah lebih dari 10 menit, 4 orang kenyang, berangkat ke barat daya. Waktu berjalan lambat, mereka menempuh 5-6 kilometer, berteriak, tapi tak ada jawaban. Baik. 2 orang menghela napas, bersandar di pohon, minum dari botol. Klak-klak. Dia meneguk, sepertiga botol habis. Dia mengembalikan, menatap sekitar, alis berkerut. Ada lihat sesuatu? Dia bertanya. Jejak serigala di dekat sini. Dia menjawab serius. Serigala? TTHT berseru. Serigala. Van Han tetap tenang, minum air. Mereka terkejut, seorang gadis setenang itu tak diduga. 1-2 tak masalah, tapi kawanan bahaya. TTHT bergumam. Dia tersenyum, sayang sekali kawanan, sekitar 12-13. TTHT gemetar. Kita punya senjata, jangan khawatir. Van Han menenangkan. Terima kasih, aku lebih tenang. Tebat menjawab kaku. Dia tersenyum, sama-sama. Mereka teringat pertarungan Espong dengan binatang, ketegangan pun reda. Bergemerisik. Alisnya bergerak, bahaya terasa di belakang. Sungguh sial? Dia bergumam. Mereka datang, berdiri di belakangku. Dia memperingatkan. Sungguh sial? Dia berdiri tegang, dinginnya hilang. 2 orang masih bengong, menggenggam makanan. Hei, jangan bengong, bahaya mendekat. Dia memarahi. Ah! Mereka tersadar. Bergemerisik. Semak berguncang, langkah di daun terdengar jelas. Tetap diam. Dia menghela napas, mereka belum pulih. Dia mengeluarkan pistol, juga miliknya, membuka pengaman. Au! Kawanan lebih dari 10 serigala muncul, mengepung. Wajah pucat, 2 orang menjatuhkan makanan, sigap mengeluarkan senjata. 13 serigala, Espong. Wajah Van Han memutih, jarinya gemetar. Jangan takut, aku di sini. Dia menenangkan. Tanpa ragu, dia menembak, peluru menembus tengkorak, 2 roboh. Au! Kawanan marah menyerang. Ketiga, keempat. Dia bergumam sambil menembak. Dor! Mereka juga menembak, tapi meleset. Kelima, keenam, ketujuh. 3 tembakan, 3 serigala mati. Habis peluru, dia melempar pistol, memukul serigala terbang, organ hancur. Mereka terpana, dia tampak dewa turun, melindungi gadis. Dengan perlindungan, serigala ragu, 8-9 bangkai sudah tergeletak. Au! Sisanya lari ekor di bawah. Jangan lari. Dia berteriak. Mereka diam. Kamu terluka, Espong? Dia khawatir, memeriksa tangannya. Tidak apa. Dia membuka tangan, tak ada goresan. Aku ketakutan setengah mati. Dia mengernyit, memeriksa lagi. Bab 1200, ledakan pikiran besar. Aku. Tai 7 dan Tai 8 belum sadar. Mata mereka berpindah antara Sop Hong dan tumpukan bangkai serigala. Wajah perlahan berubah ngeri. Lumpuh ketakutan? Sop Hong melirik mereka. Tidak, tidak ada apa-apa. Tai 7 dan Tai 8 cepat menggeleng. Ya? Mereka menjawab cepat. Lalu serigala ini? Mereka menatap mayat di tanah, ragu-ragu.
Aku tidak mau. Tai 8 menggeleng. Kalau begitu biarkan saja. NK Box. Sop Hong menarik tangannya, mengusap pipi gadis itu lalu bersandar. Tidak apa-apa kalau begitu. Van Han menghela napas lega, duduk patuh, tak peduli mayat serigala. Ketuk-ketuk. Mata Tai 7 menyala, berbisik, aku yakin, kali ini benar-benar tunduk, Tuan So lebih hebat dari pelatih kami, bahkan lebih hebat dari Tuan ketiga. Mengulang 3 kali begitu penting? Tai 8 diam tapi mengangguk, tak heran Nona menyembahnya sebagai guru, dengan kekuatan begitu dia bisa jadi guru semua. Jangan berpikir banyak, kita tidak punya kecantikan atau latar belakang Nona untuk menarik Tuan So. Tai 7 manyun, memadamkan harapan Tai 8. Tai 8 murung. Kita harus sarankan pada Tuan ketiga untuk undang Tuan So mengajar. Kata Tai 7. Mata Tai 8 berbinar, ide bagus. Tapi kita harus tampil lebih baik nanti. Tai 7 mengingatkan. Ya, demi seni senjata. Tai 8 mengepalkan tangan. Tai 7 menutup bibir dan berbalik. Mungkin mereka tidak akan pergi. Sop Hong tidak bisa pastikan, dia tak punya kemampuan meramal. Semoga kakak Enam Din baik-baik saja. Van Han berdoa. 4 orang beristirahat setengah jam lalu melanjutkan perjalanan, meninggalkan bangkai serigala sebagai bukti bahaya. Tak lama, bangkai itu jadi makanan binatang lain. Di kota Jinghai, villa nomor 7, depan rumah Enam Din. Ngotin Nguyet bertanya cemas, masih belum ada kabar Enam Din? Nona Ngo, belum ada. Nyonya Truong menghela napas. Wajah Lamlo berubah, bingung, bagaimana mungkin, Sop Hong dan Van Han juga hilang. Nona Ngo, silakan masuk istirahat. Nyonya Truong memberi isyarat. Baik. Ngotin Nguyet mengangguk. Nyonya Truong cepat menjawab. Lamlo membuka mobil, duduk di kursi pengemudi, bergumam, aneh sekali, sudah berhari-hari hilang kontak, apa yang terjadi? Jangan-jangan diculik? Ngotin Nguyet di kursi belakang, wajah penuh curiga. Nona, siapa berani menculik Tuan Bafuong? Itu sama saja bunuh diri. Lamlo mencibir. Kau benar, aku tak bisa bantah. Ngotin Nguyet menyandarkan kepala, mengeluh 1 hari lagi tanpa kerja. Tak bisa hubungi Enam Din, tapi kenapa Sop Hong dan Van Han juga hilang? Ngotin Nguyet di jendela, kesal, sudah 2 hari menelepon tanpa jawaban. Lamlo berkata, kupikir Sop Hong dan Van Han mungkin diculik. Kenapa? Tanya Ngotin Nguyet. Pikirkan, mereka punya istana mimpi besar, siapa tak tergiur. Lamlo menebak, jadi ada yang menculik mereka, merencanakan pernikahan paksa dan anak, lalu membunuh mereka, istana berpindah tangan. Masuk akal. Ngotin Nguyet membelalakan mata, makin gelisah. Dia mengernyit, siapa kira-kira? Lamlo batuk, otak berputar, batuk, semua kekuatan besar dicurigai, bisa saja Enam Din sendiri. Hilangnya dia juga bukti. Omong kosong. Ngotin Nguyet gemetar, Enam Din tak mungkin begitu. Tentu tidak, tapi di balik keluarga Tai semua tak pasti, jantungnya berdegup cepat, apa benar tebakan kakak Chow? Kau sedang pikir apa? Lamlo menatap. Tidak ada. Ngotin Nguyet menutupi. Kau rumput hijau musim semi, burung terbang musim gugur. Saat itu ponselnya berdering, nada dering lagu baru rilis. Benar, duetnya dengan Sop Hong laris, penjualan hari pertama pecah rekor. Sayang belum sempat rayakan, Sop Hong dan Van Han hilang. Telepon spam lagi. Ngotin Nguyet melihat nomor, hendak menutup. Mungkin Sop Hong ganti nomor, jawab saja. Lamlo menyarankan. Baik. Ngotin Nguyet menjawab, menyalakan speaker dan rekam. Ini aku, siapa kamu? Ngotin Nguyet kecewa, bukan Sop Hong. Aku paman ketiga Enam Din, di jalanan mereka panggil Tuan ketiga. Tai Chen Hien serius. Tuan ketiga? Di jalanan? Lamlo berkedut, apa penelepon gila? Kau penipu? Ngotin Nguyet bertanya, siap tutup. Tai Chen Hien buru-buru, bercanda saja, aku Tai Chen Hien, memang Tuan ketiga Enam Din tidak,
Paman ketiga. Ngotin Nguyet menembak cepat, jadi kau mengurung Enam Din dan Sop Hong, memaksa nikah dan anak, mau rebut istana mimpi besar? Di seberang, wajah Tai Chen Hian menghitam.